Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk dengerin podcast Kemi, episode perdana nih. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin sedikit nih mengenai Kemi, pengalaman di Kemi dari saya maupun bintang tamu yang nanti bakal saya sampaikan, dan kenapa sih kalian tuh harus ikut Kemi gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emra Mansyah, saya dari jurusan akuntansi, angkatan 2019, dan saya di Departemen Pengembangan Prestasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya saya nggak sendirian, saya bersama dua bintang tamu kece. Muncul dong Herdan, Dito. Hai, halo semuanya. Halo semua. Halo. Nah, Halo. tadi aku udah perkenalan nih. Sekarang kalian ya. Oke, Siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan, namaku Herdan Bakti, berasal dari jurusan akuntansi, angkatan tahun 2019. Nah, di Kemi, aku menjabat sebagai kepala divisi bidang karya tulis ilmiah di Departemen Pengembangan Prestasi. Jadi sama dengan Rama tadi, Departemen Pengembangan Prestasi. Anak DPP dong. Oke, mungkin sekian perkenalan. Iya, pasti dong. Selanjutnya, Tok. Aku oke. Baiklah semuanya, perkenalkan, nama aku Raihan Dito, boleh dipanggil Dito. Aku dari akuntansi 2019 dan sama kayak mereka juga. Kalau aku itu di Kemi di Departemen Pengembangan Prestasi. Oke. Salam kenal semua. Halo. Nah, jadi kami bertiga ini dari Departemen Pengembangan Prestasi, sama-sama dari departemen itu, dan kami dari akuntansi juga bareng-bareng dan satu angkatan juga. Bener. Betul. Iya. Akuntansi, solidarity is power. Astaga. Masih bisa-bisanya ngiklan. Oke. Jadi, kita langsung aja nih. Kita mulai dari bagaimana awal kenal kita dengan Kemi. Jadi, kita pastinya pernah maba dong, dan kita pastinya punya suatu alasan kenapa kita memilih Kemi sebagai organisasi kita, ya nggak sih? Benar. Nah, ya. Jadi dari siapa dulu nih? Dari Herdan aja dulu ya. Oke, dari aku ya. Gimana sih awal kenal Herdan tuh dengan Kemi? Oke. Jadi kalau ditanya awal kenal aku Kemi itu gimana sih? Jadi awal kenal aku kenal Kemi itu pada saat tahun kemarin itu masih maba ya. Masih maba, mahasiswa baru. Itu ada yang namanya PK2 kan ya. Jadi PK2 universitas dan juga ada juga yang namanya PK2 fakultas. Nah, aku tahunya itu di PK2 fakultas, jadi khusus fakultas ekonomi kan. Oke. Iya, jadi kemarin semua maba fakultas ekonomi itu dikumpulkan di auditorium. Nah, di auditorium itu ada yang namanya pengenalan badan organisasi. Salah satunya adalah Kemi. Nah, Kemi ini bergerak di bidang keilmiahan kayak gitu. Nah, aku itu dari awal itu udah tertarik ke Kemi karena dia di bidang keilmiahan kan. Karena juga waktu SMA aku juga udah punya basic. Maksudnya udah punya basic gimana sih? Maksudnya itu waktu SMA aku juga ikut yang namanya karya ilmiah remaja atau KIR. Nah, di situ juga bergerak di bidang keilmiahan kan, kayak karya tulis dan lain sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk ikut Kemi dan ingin melanjutkan dan mendalami yang namanya karya tulis ilmiah kayak gitu. Awal mula kenal Kemi itu gimana? Oke, jadi untuk Herdan sendiri ini dari ospek Fakultas Ekonomi dan karena ketertarikan dari SMA juga ya, karena ada basicnya juga. Oke. Kalau Dito gimana? Kalau aku sama juga nih. Jadi dari SMA aku udah punya skill public speaking kan. Aku juga suka debat, terus jadi MC dan lain-lain. Nah, jadi aku mikirnya waktu kuliah ini aku harus ngembangin sayap lagi kan, harus lebih maju lagi dari ini, harus lebih berkembang.
pengen ikut lomba kan tentunya kan. Nah jadi aku bingung nih mau di mana yang menaunginya, aku nyari kan. Nah terus waktu aku daftar ulang lebih lama dari Herdan, itu aku udah lebih tahu duluan tentang KEMI. Jadi waktu daftar ulang itu ada kakak-kakak yang promosi kan di standnya dan jelasin kalau KEMI itu organisasi yang bergerak di bidang keilmiahan, salah satunya public speaking tadi. Dan akhirnya aku tentunya tertarik dong nih mau ikut. Akhirnya aku sampai sekarang ikut KEMI gitu. Oke, jadi Dito nih sama nih seperti aku. Dari daftar ulang juga ya. Kalau aku dari daftar ulang juga. Kemarin itu aku pernah ketemu sama ketuanya malah, Kak Febri Maulana pada pada angkatan dulu tuh. Nah, di situ berkesempatan tuh bisa ngobrol. Karena satu frekuensi, jadi kayaknya KEMI tempat yang baik deh untuk mengembangkan gitu. Iya. Oke. Jadi sepertinya dari Herdan dan Dito sendiri ini ada basicnya ya dari SMA ya? Iya, benar. Betul. Benar. Tapi di KEMI nggak perlu ada basic sih sebenarnya. Iya. Kita bisa kok belajar di sini. Iya. Jadi untuk di KEMI sendiri teman-teman nggak perlu ragu kalau misalnya nggak ada basic gitu ya. Karena KEMI ini tempat untuk belajar, bukan tempat untuk lomba juga. Ya, nanti kalau nggak tahu bakal diajarin sama kakak-kakak, sama teman-teman yang lain. Iya. Belajar bareng kita di sini. Benar. Dan lagi nih, aku kan dulu sukanya public speaking. Tapi di KEMI sekarang aku malah lebih aktif di karya tulis. Karena apa? Karena belajar tadi. Jadi kayak pindah haluan gitu. Tapi nggak sepenuhnya pindah sih. Tapi sekarang aku yang awalnya nggak punya basic di karya tulis, setelah masuk KEMI, jadi belajar karya tulis dan akhirnya sering ikut lomba juga tentang karya tulis. Iya, karena kan di KEMI itu bukan cuma ada public speaking kan, seperti yang udah aku bilang, ada yang namanya karya tulis dan juga ada desain grafis. Nah, benar. Dan ada satu lagi tuh, sekarang ini udah ada satu lagi departemen itu mengenai bahasa Inggris kayak gitu. Iya, jadi sudah untuk di bidang keilmiahan udah mau sampai ke semua lini gitu ya. Jadi kalau teman-teman emang mau ke bidang keilmiahan, insya Allah deh KEMI ini merupakan salah satu tempat yang tepat untuk mengembangkan prestasi teman-teman gitu. Sekalian juga kan belajar organisasi. Intinya butuh niat aja sih. Iya, benar. Niat itu paling pasti itu. Gak perlu basic, cukup niat aja. Jadi setelah awal kenal KEMI kan, kalau dari kalian sendiri tuh yang kalian tahu tuh KEMI itu apa sih pas kalian daftar gitu? Aku dulu ya. Iya. Jadi kalau menurut aku kemarin waktu awal-awal ya aku ngiranya cuman sebuah organisasi biasa kayak gitu, tempat di mana para mahasiswa berkumpul untuk belajar organisasi, kemudian untuk mengasah soft skill mereka. Itu sih pandangan awalku mengenai KEMI pada saat pertama kali mengenal mengenal KEMI itu. Karena kan namanya juga organisasi kan ya. Jadi ya paling cuma berputar di sekitaran itu aja kan. Kayak itu tadi udah aku bilang kan, kayak cuma untuk mahasiswa-mahasiswa berorganisasi kayak gitu, mengasah soft skill dan lain sebagainya. Jadi pandangan awal aku tuh begitu sih. Oke. Nah untuk Dito sendiri gimana? Kalau aku ya, awalnya aku mikir keilmiahan kan, pasti kesannya orangnya serius gitu kan, orang-orang rajin yang pintar. Pasti ya. Nah, pokoknya orang-orang yang gimana ya, yang gak bisa diajak bercanda gitu kan. Ambisius banget ya gak sih? Ambisius, iya betul, ambisius ya. Nah, kalimat yang tepatnya ambisius. Setelah aku masuk ternyata gak kayak gitu kok. KEMI itu asik-asik orangnya. Gak seperti yang kita ternyata asik. Bener gitu bener banget. Nah kita udah daftar nih. Kita selesai daftar pasti ikut KEITO kan. Nah jadi buat teman-teman yang nggak tahu, KEITO itu adalah singkatan dari KEMI Introduction and Training Organization. Nah dari pandangan kalian berdua, ospeknya KEMI itu gimana sih? Bedanya ospeknya KEMI dengan organisasi yang lain itu gimana? Kalau menurut aku sih
Kalau untuk Keimi itu dia lebih santuy kayak gitu. Nggak ada. Oh iya, jelas, lebih santuy. jelas. Kemudian lebih asik juga kayak gitu dibanding dengan aspek-aspek yang lain kayak gitu kan. Iya, bahkan bisa dibilang zero perpeloncoan ya Iya nggak sih? benar sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada Iya, perpeloncoan kayak gitu. Ya, bahkan dirangkul gitu ya. Yang jelas di Keito itu kita menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan yang lain, melakukan pendekatan dengan kawan-kawan yang lain. Benar. Kalau pandangan Dito sendiri mengenai Keito tuh gimana? Kalau aku ya di waktu Keito itu gak ada perpeloncoan tadi, betul. Soalnya betul. kan kita organisasinya itu di bidang keilmiahan kan. Bener. Terus tipe-tipenya tipe-tipe anak ambis tuh. Ya nggak mungkin kan ada ospek yang sampai main lumpur mungkin. Bener atau banget tuh. Iya. mencium-cium bumi mungkin kan. Atau ini ngejek nge-share ya, makan bareng gitu, nggak ada. Terus bener. sampai dimarah-marahin ikat pinggang, nggak ada itu. Pokoknya iya. murni di dalam ruangan dan asik sih sebenarnya. Iya. Ada gamesnya juga, games outdoor juga sih, tapi bener. gamesnya itu Ditambah lagi berkelompok. sekarang pandemi kan? Betul. Iya betul. Dan pastinya secara online bakal lebih asik lagi. Iya, oke. Pasti di Keito itu kita di terakhir tuh kita milih departemen kan? Betul. Pasti dong. Iya, kita milih departemen. Untuk departemennya tadi kita udah nyebutin salah berapa itu? Salah 3 atau salah 4 tadi? Salah 4. Iya, salah Salah 3 atau satu salah dong, 4. dong. Pokoknya salah 3 atau salah 4. Nah, untuk teman-teman kalau mau tahu departemen yang lainnya harus ikut. Bener. Enggak? Kalau Iya, kepo harus ikut dulu. Join dulu. Harus ikut dulu. Join dulu. Biar ketemu Kok kami juga terkesannya kan. memaksa ya. Oke. Nah, Join. kita udah masuk Keimi dan mungkin udah 1 tahun ya nggak sih? Udah 1 tahun kita di Keimi ya, Iya, bahkan betul. lebih, Kurang lebih 1 tahun sih. kurang lebih ya. Nah, Kalau jadi nggak kurang ya lebih. lebih dong bro. Lebih ya. Oke. Iya. Jadi kita mau nanya-nanya sedikit nih mengenai pengalaman Dito dan Herdan di Keimi. Kira-kira pengalaman boleh. dari Dito dulu deh. Pengalamannya di Keimi itu apa aja sih yang memorable banget? Aku dulu. Iya. Kalau yang memorable ya, itu waktu di Charity Day sih, waktu acara Keimi. Jadi di Keimi itu gak melulu tentang belajar lomba, ada juga acara-acara lain, baik internal atau eksternal. Iya. Salah satunya itu Charity Day ini kita sosialisasi dan pergi turun ke lapangan, ke masyarakat. Kita bantu masyarakat, minta sumbangan dan lain-lain. Dan itu asik karena kita kan bareng-bareng sama yang lain. Terus di Keimi juga aku pernah ikut lomba perdana aku sih sebenarnya di kuliah, dan itu alhamdulillah menang juara 1 nih. Karena apa? Karena udah belajar di Keimi tadi pasti. Udah ada skill kan. Sudah ada testingnya nih. Mantap, sudah ada testingnya. Teknik menjilatnya boleh Ya, juga betul. ya. Oke. Boleh. Patut diapresiasi ya enggak? Ya makasih. Paling memorable sih itu. Oke. Dua itu. Kalau buat Herdan sendiri, apa sih pengalamannya di Keimi? Oke, kalau aku sih lebih ke bidang perlombaannya saat di Keimi sih. Tadi kan udah disinggung sama Dito bahwasanya Keimi itu bukan cuma sebuah organisasi sih, karena dia juga memotivasi para anggotanya untuk ikut berbagai perlombaan kayak gitu di bidang-bidang keilmiahan. Bener banget. Nah, salah satu pengalaman yang nggak bisa aku lupain, maksudnya masih terngiang-ngiang tuh di dalam memori, itu pada saat mengikuti lomba yang pertama kali kayak gitu, pertama kali mengikuti lomba di bangku perkuliahan. Itu aku mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan di Lampung sama
2 orang lainnya, karena kan satu tim tuh 3 orang ya, ditambah dengan aku, jadi kami bertiga. Nah itu kami Oke. sama-sama dari angkatan 2019. Dan gimana ya, waktu ke Lampungnya itu kayak bisa dibayangin lah ya, kita tuh baru masih maba, udah pergi lomba sendiri pula, Bener. nggak ada pembimbing kayak gitu kan. Nah pokoknya di sana waktu di sana tuh benar-benar banyak kejadian yang nggak bisa dilupain, dan pokoknya seru sih. Dan juga pada saat proses pembuatan karya tulis ilmiahnya itu juga kami dibantu dengan kakak-kakak dari KMI itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Oke. kakak-kakak tingkat di KMI itu benar-benar sangat merangkul loh. Jadi kalau misalnya kita nanya mengenai karya tulis dan lain sebagainya, pasti langsung dijawab tuh sama kakaknya. Nggak ada istilah senioritas lah kayak gitu. Jadi mereka benar-benar merangkul, kayak kita itu sebagai adik mereka sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dilupain sih waktu perlombaan perdana itu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke. Jadi untuk Dito sama Herdan ini yang paling memorable lomba semua ya. Iya. Benar. Salah Salah satu sekali ya. memang. Oh, alah. Oke. Dari pengalaman kita udah juga tadi ngejelasin KMI tadi di awal menurut kita tadi apa kan. Nah, kita udah sampai ke penghujung acara. Intinya sih, aku mau minta pendapat dari kalian berdua nih. Kenapa sih orang-orang yang belum join KMI itu harus gitu? Atau enggak memilih KMI itu menjadi salah satu opsi pilihan gitu? Kenapa kudu milih KMI gitu? Dan pandangan kalian mengenai KMI setelah udah ada pengalaman kan, udah 1 tahun lewat lagi. Nah, Iya benar. pandangan kalian mengenai KMI sekarang tuh gimana sih? Dari Herdan deh. Dari aku ya. Jadi kalau pendapatku ya, kalau ditanya kenapa maba-maba dan mahasiswa itu harus memilih KMI sebagai salah satu opsi untuk pemilihan organisasi kan. Karena kenapa, teman-teman sekalian, BO KMI itu merupakan BO yang bergerak di bidang keilmiahan. Jadi BO KMI ini tadi kan udah disebutkan ada beberapa bidang kayak karya tulis, public speaking, dan juga desain grafis. Nah di organisasi KMI, jadi teman-teman sekalian bisa mengasah kayak itu, mengasah soft skill, baik itu di bidang karya tulis, kemudian public speaking maupun desain grafis. Karena kan kalau karya tulis itu sangat berguna kan. Salah satunya pada saat nanti untuk pembuatan skripsi. Jadi setidaknya Bener banget. pada saat mau buat skripsi nanti kita udah ada basic kayak gitu untuk membuat skripsi Iya. gimana kan kayak gitu. Nggak terlalu buta gitu. Iya, nggak terlalu buta kayak gitu. Yang jelas kita dasar-dasarnya itu udah tahu. Kemudian yang kedua itu kalau public speaking. Nah, Iya, public betul. speaking merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa kan. Karena kenapa? Ya karena di dunia pekerjaan itu nggak melulu kitanya diam terus kan. Pasti ada yang namanya tuh kita ngomong di depan publik dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir itu ada desain grafis. Itu mengajarkan kita untuk mengedit kayak itu, mengedit apapun ya, kayak membuat gambar dan lain sebagainya, desain-desain yang bagus kayak gitu kan. Nah, dan juga teman-teman sekalian, selain dari KMI juga mengasah soft skill kita, di KMI kita juga belajar yang namanya berorganisasi. Menjadi seseorang yang disiplin dan juga menjadi seseorang yang aktif tentunya. Dan juga tadi juga ditanyakan pandangan kalian mengenai KMI sekarang. Jadi setelah ada yang namanya urgensi mengapa harus memilih KMI, jadi pandangan aku mengenai KMI itu sendiri sekarang, kan di awal aku udah bilang tadi kan kalau misalnya pada saat daftar itu aku ngiranya cuma sebuah organisasi kayak gitu, tempat dimana mahasiswa belajar, mengasah soft skill dan lain sebagainya. Namun setelah
1 tahun ini setelah mempunyai pengalaman dan lain sebagainya, malahan aku menganggap Keimi itu adalah sebuah keluarga kayak gitu, sebagai rumah kedua. Oke. Karena kenapa? Anggotanya itu saling merangkul dan yang jelas saling menyayangi lah satu sama lain. Menurutku gitu. Oke. Jadi menurut Herdan gitu ya. Kenapa mahasiswa di luar sana yang belum milih Keimi itu kenapa sih mereka harus ikut Keimi dan pandangannya? Untuk Dito sendiri gimana sih? Kalau aku ya, jadi pertama tadi Herdan nih nyebutin yang tentang kita belajar banyak kan di sini. Terus kita ada yang kelupaan tadi, kita itu juga belajar bahasa Inggris di sini. Dimana salah satu bidang Keimi itu juga melatih bahasa Inggrisnya para anggotanya. Jadi kan bahasa Inggris itu perlu juga kan, di mahasiswa perlu bahasa Inggris. Masa nggak bisa bahasa Inggris kan sekarang ini? Nah jadi kita dilatih juga di sini, ikut-ikut lomba bahasa Inggris juga dilatih. Terus seperti yang aku bilang di awal kan, aku ngiranya Keimi itu bakal seperti organisasi lain, dimana banyak berpeloncoan dan lain-lain. Kemudian orangnya aku kira kan orang bakal serius, bakal ambisius, kemudian pinter-pinter, rajin-rajin, gak bisa diajak bercanda. Nah tapi ternyata enggak, itu semua berbanding terbalik dengan yang aku pikirin tadi. Jadi di Keimi itu orangnya asik, terus gak selalu belajar, kemudian berangkul dan berkeluarga, kemudian gak ada perpeloncoan juga tadi kan. Pokoknya bener-bener sebuah organisasi yang berbeda dari yang lain. Iya. Gitu sih. Oke. Jadi bisa Rama tarik kesimpulan nih. Jadi kenapa mahasiswa yang belum masuk Keimi itu harus milih Keimi? Karena pada dasarnya Keimi ini mengembangkan suatu ilmu yang benar-benar digunain gitu. Ya nggak sih, benar-benar digunain untuk masa depan gitu. Bener, dari KTI untuk kita skripsi, public speaking. Nah public speaking itu kita nggak perlu jadi PR, kita PR untuk diri kita sendiri itu ini banget kan, diperluin banget gitu loh. Dan desain grafis bisa untuk jadi portofolio untuk diri kita sendiri, dan bahasa Inggris juga karena diperluin kan udah 2020. Bisa dibilang kalau BO Keimi itu salah satu BO yang komplit. Bener banget. Komplit, terbaik, mantap pokoknya. Oke. Mantap. Jadi segitu aja teman-teman sharing-sharing dari aku, Herdan dan Dito. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan sampai segini lamanya. Ya, terima kasih banyak. Aku pasti yakin walaupun udah ku edit ini pasti bakal panjang nih. Tapi teman-teman udah mendengarkan sampai akhir. Jadi ya, jadi terima kasih banget untuk teman-teman yang udah mau dengerin, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, kami tunggu di Keimi ya. Siapa tahu episode 2. Iya, siapa tahu disponsori lagi. Jangan bosan-bosan untuk selalu ngedengerin suara-suara kita yang kece, enggak? Astaga. Oke. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.